Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noni Kesha Marcita, salah satu dosen dari Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga, yang mencakup DIA, Delivery Interaction Assessment, dan rekaman proses pembelajaran tatap muka. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah disampaikan secara luring terjadwal di hari Rabu. Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kekayaan sebuah organisasi bisnis atau perusahaan, yang nantinya pembahasannya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu wawasan mendasar, dan yang kedua yaitu pengembangan dan penajaman wawasan, melalui aktivitas pembelajaran dengan metode studi kasus pengelolaan kekayaan usaha pada perusahaan keluarga. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, untuk menjawab CPMK yang pertama. Mahasiswa akan mampu memahami materi pengelolaan kekayaan pada perusahaan keluarga. Untuk menjawab CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman materi pada studi kasus. Menjawab CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan instrumen dan aplikasi dalam mendukung pengelolaan kekayaan perusahaan keluarga. Dan untuk menjawab CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan materi yang telah dipelajari pada perusahaan keluarga yang dimiliki dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang melayani. Terdapat 4 metode assessment pada mata kuliah Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga, yaitu indikator CPMK 1 akan menggunakan metode assessment UTS dengan bobot 25% dan partisipasi dengan bobot 10%. Partisipasi berupa keaktifan dalam tanya jawab atau kuis, sedangkan UTS akan menggunakan gabungan soal pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Indikator CPMK kedua akan menggunakan metode asesmen tugas yang bersifat kelompok dengan bobot 15%. Tugas kelompok berupa studi kasus yang akan dikerjakan dalam diskusi kelompok. Indikator CPMK ketiga akan menggunakan metode asesmen tugas yang bersifat individu dengan bobot 15%. Tugas individu berupa penugasan terstruktur secara mandiri. Indikator CPMK keempat akan menggunakan metode asesmen UAS dengan bobot 35%. UAS berupa tugas proyek terkait penerapan materi untuk membahas perusahaan keluarga yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok. Keempat, CPMK akan dinilai menggunakan standar rubrik penilaian menggunakan skala dari performance indicator yang telah dirancang dalam RPS. Mahasiswa akan dinyatakan lulus dari mata kuliah ini jika setiap CPMK memiliki nilai angka lebih besar dari atau sama dengan 55,5. Perkuliahan akan dilakukan selama 16 pekan yang terdiri atas 7 pekan sebelum UTS. Lalu ujian tengah semester, 7 pekan setelah UTS, lalu ujian akhir semester. Pekan pertama dimulai dengan pengenalan terkait mata kuliah Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga dan penjelasan RPS yang disampaikan dengan metode diskusi dan ceramah. Pekan kedua hingga kelima, mahasiswa akan mempelajari topik tentang Family Wealth Continuity, The Advisor Role and Family Wealth System, Component and Connection, dan Cycle of Change and Equilibrium dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan partisipasi. Pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan diberikan topik Patterns of Wealth Behavior dan The External Environment dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah. Di akhir pertemuan, mahasiswa akan diberikan studi kasus yang perlu didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, pekan ke-8 akan digunakan untuk ujian tengah semester yang akan menguji pemahaman CPMK pertama.
Pekan ke-9 hingga ke-11, topik yang diberikan terkait Wealth Transition Structure, Governance System, dan Role Clarity and Development dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh studi kasus sebagai tugas kelompok. Pekan ke-12 hingga ke-14, mahasiswa akan mempelajari Long-Term Wealth Preservation, Investing in Bond and Stock, serta Investing in Mutual Fund. Pada akhir pertemuan tersebut, mahasiswa akan memperoleh penugasan terstruktur secara mandiri. Pekan ke-15 akan membahas rangkuman materi yang telah diperoleh dari awal pekan hingga akhir. Dan mahasiswa akan menerapkan materi yang didapatkan pada perusahaan keluarga yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok dalam tugas akhir yang bersifat proyek. Tiap kelompok dapat mendiskusikan hasil pembahasan yang telah dibuat dan akan diberikan masukan secara langsung oleh dosen. Pada pekan ke-16 merupakan pekan ujian akhir semester, di mana mahasiswa akan mempresentasikan tugas akhir yang telah dibuat. Daftar referensi yang digunakan yaitu buku Family Wealth Management, The New Wealth Management, Family Wealth Transition Planning, Advising Families with Small Business, Family Wealth Keeping It in the Family, dan Wealth Management, Produk dan Analisis. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui grup line atau forum diskusi pada LMS Lentera untuk mempermudah diskusi dengan mahasiswa. Selain itu, terdapat video YouTube yang berisi pembahasan materi sehingga memudahkan mahasiswa dalam mendalami kembali materi yang telah disampaikan di kelas. Berikut ini merupakan contoh tugas individu dan kelompok. Nilai mahasiswa dapat dilihat paling lambat 45 hari setelah ujian dilaksanakan, yang terbagi atas penilaian tiap asesmen, capaian pembelajaran mata kuliah, dan capaian pembelajaran. Pada sistem outcome-based education, dosen juga akan menyajikan kurva penilaian mahasiswa dalam satu kelas. Untuk dapat melihat nilai, mahasiswa perlu mengisi angket dosen. Angket dosen ini bertujuan untuk menilai kinerja mengajar dosen selama satu semester perkuliahan. Kinerja dosen akan dinilai berdasarkan 6 kriteria, yaitu keterbaruan materi yang sesuai RPS, metode pembelajaran yang interaktif, penguasaan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan mahasiswa dengan jelas, kemampuan memberikan umpan balik yang membangun, adanya interaksi yang terbuka dengan mahasiswa, dan kemampuan menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Mahasiswa juga berhak memberikan saran maupun kritik dan dapat dibaca oleh dosen pengampu mata kuliah. Pada penilaian kali ini, rata-rata nilai yang saya peroleh yaitu 3,96 dari nilai maksimal 4. Berikutnya merupakan rekaman proses pembelajaran tatap muka. Silahkan menyaksikan. Selamat sore semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang mata kuliah manajemen kekayaan bisnis keluarga. Kita akan belajar tentang long term wealth preservation. Belajar apa aja dalam long term wealth preservation ini. Jadi kita akan belajar tentang solution, practical, dan juga family balance sheet dan juga family income statement. Pernah tahu nggak sebenarnya dalam keluarga itu ada family balance sheet dan juga family income statement? Pernah dengar nggak sebelumnya? Belum pernah ya? Biasanya cuma dengar balance sheet gitu ya, atau income statement aja. Nah, kalau kita bicara tentang long term strategy dan juga strategic asset allocation model yang di sebelah sini, sebenarnya itu menjadi guideline atau nanti panduan gitu ya bagi family philosophy dan juga purpose dari family wealth. Kemudian dia akan juga berpengaruh terhadap family vision, value, dan juga goals ternyata. Jadi kaitannya dari ini ke sini dan juga nanti kaitannya ke sini. Kalau misalnya keluarganya ini
sudah memutuskan ya, oh saya mau punya strategi yang jangka panjang supaya dari generasi ke generasi bisa menikmati juga nanti ya kekayaannya gitu. Nah maka juga akan berpengaruh terhadap otomatis investment tactic atau investment policy statement. Nah seperti itu. Kemudian untuk long term strategi ini akan terkait dari 7 elemen. Jadi memang sangat komprehensif sekali gitu ya. Kalau kalian lihat ini sebenarnya ada 2 warna ya, ada garis-garis putus-putus yang membatasi. Jadi walaupun kita bicara tentang long term strategi, tetapi tidak akan bisa dilepaskan dari hal-hal seperti misalnya family education, family engagement, kemudian dari tata kelola, terus habis itu dari family vision, dari family history, termasuk juga budayanya dari perusahaan keluarga itu sendiri. Ada yang tahu nggak kalau misalnya kita bicara tentang investment policy statement itu biasanya tentang apa sih yang dibicarakan atau yang dibahas? Investment policy statement atau kebijakan dalam nanti berinvestasi gitu. Kira-kira apa aja kalau misalnya orang lagi berpikir tentang aku mau investasi apa ya, kebijakannya selama 1 tahun ke depan tuh apa saja yang harus dipertimbangkan? Apa aja? Kira-kira? Alokasi keuangan. Apa lagi? Kondisi perekonomian secara keseluruhan penting nggak kalau kita mau pertimbangkan? Atau misalnya kondisi dari capital market gitu ya? Ada yang mungkin nanti mengikuti main Bitcoin yang sekarang, atau misalnya investasi yang lain, saham dan seterusnya. Otomatis kita harus memperhatikan kondisi makroekonomik ya. Kemudian portofolio aset, mau seperti apa kita mendiversifikasi aset kita. Kemudian target investasi yang dicapai selama 1 tahun ke depan, mau berapa persen pertumbuhan dari asetnya gitu. Nah itu termasuk dalam investment policy statement. Selanjutnya setelah kita tahu ya menerapkan bahwa oh kita perlu nih menerapkan investment policy statement, kita perlu menyelaraskan dengan family history, culture, filosofi dan juga family vision, value and goals. Nah otomatis kita juga perlu tetap melakukan review tahunan ataupun review secara berkala ya. Gimana? Apakah investment taktiknya ini sudah relevan, sudah sesuai tidak dengan long term strateginya seperti itu. Nah otomatis nanti juga akan terkait tuh dengan estate planning, financial planning, tax planning dan seterusnya ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah tadi kita bicara tentang long term strategy. Bagaimana sih sebenarnya perusahaan keluarga yang bisa bertahan dari generasi ke generasi bertahun-tahun itu bisa tetap sustain? Ternyata ada caranya gitu ya. Mereka bisa menerapkan dan juga mempertahankan keunikan lewat tata kelola. Jadi yang pertama dikatakan bahwa perusahaan keluarga yang berhasil itu mereka tuh tahu bahwa human capital itu sebenarnya menjadi sesuatu kekayaan dalam perusahaan keluarga. Bukan suatu beban ya, kalau misalnya biaya-biaya dikeluarkan untuk misalnya edukasi gitu ya anggota keluarga. Nah itu dianggap sebagai investasi justru, bukan jadi beban dari perusahaan keluarga itu. Terus kalau misalnya di dalam perusahaan keluarga itu ada namanya intellectual capital. Ada yang pernah dengar gak ya? Intellectual capital itu apa? Sumber daya manusia. Ada lagi, intellectual capital itu apa sih sebenarnya? Risha, mungkin intellectual capital apa? Betul, aset tidak berwujud. Benar. Intellectual capital itu biasanya dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, atau nama lainnya mungkin kalian pernah dengar ya, intangible asset. Nah, intangible asset itu ada banyak tadi yang seperti dikatakan talents gitu kan ya. Bisa human capital, bisa knowledge juga, pengetahuan, bahkan inovasi itu juga termasuk ya dalam intellectual capital. Yang mana nanti
kalau intellectual capital ini dalam perusahaan keluarga bisa menjadi keunggulan kompetitif, gitu ya. Di dalam intellectual capital juga bisa masuk ya customer satisfaction, itu juga masuk dalam intellectual capital. Kemudian dikatakan lagi yang ketiga nih, jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang bagaimana sih long term wealth preservation khususnya dalam financial capital, itu caranya dengan lending. Maksudnya gimana tuh lending? Jadi gini, parentsnya itu mengajarkan lebih baik dengan meminjamkan uang ke anaknya, bukan dikasih gitu ya, tapi diminjamkan supaya apa? Supaya melatih bertanggung jawab untuk apa yang telah diminjamkan. Gak boleh tuh dikasih langsung gitu ya, dikasih ikan langsung gitu gak boleh. Jadi harus dikasih pancing dulu. Terus habis itu keluarga yang belajar tentang long term wealth preservation, mereka itu belajar lebih banyak melalui memberi, bukan spending atau misalnya akumulasi gitu. Ternyata dengan memberi itu malah mereka belajar long term wealth preservation. Dan yang terakhir adalah mereka menciptakan adanya suatu family governance, atau yang kalian kenal dengan apa? Family governance. Apa Andi? Betul, dari tata kelola. Ya, nggak apa-apa. Jadi family governance itu namanya juga tata kelola ya. Nah ini secara praktikalnya, kalau tadi itu udah solutionnya, gimana sih long term strategi itu kita bisa capai gitu ya. Kalau secara praktikal, jadi caranya begini. Caranya adalah setiap anggota keluarga mereka dilatih untuk memiliki kapasitas untuk bisa sejahtera. Terus harus dipenuhi dulu dong basic ataupun keperluan dasarnya ya, makan, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian seperti itu. Terus mengedukasi setiap anggota keluarga betapa pentingnya tata kelola tadi. Kemudian menekankan bahwa apa sih, kenapa kok harus bekerja keras? Nah itu harus didisiplinkan, harus dilatih dari sejak dini. Kemudian mendorong adanya keberagaman secara geografis di antara anggota keluarga. Mungkin anggota keluarganya ada yang latar belakangnya pasti kan semakin banyak, semakin beragam dari budaya yang berbeda-beda. Jadi perlu didorong adanya diversity ataupun keberagaman. Kemudian meningkatkan family spiritual dalam apa aja, dalam misinya, misi perusahaan keluarganya, dalam tata kelola dan juga khususnya dalam filantropi. Kemudian ada lagi caranya, yaitu dengan mengumpulkan ataupun berbagi apa? Berbagi family knowledge ataupun pengetahuan di antara anggota keluarga. Kemudian mengkomunikasikan supaya tata kelolanya ini mereka semua tahu ya. Setiap anggota keluarga tahu, jelas, transparan. Itu tujuan dari tata kelola. Kemudian ada feedback sehingga keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan strateginya, yaitu mau long term strategi lagi. Kemudian mendorong adanya leadership di dalam perusahaan keluarga. Jangan lupa juga perlu disiapkan anggota yang paling muda untuk peran-perannya nanti apa depannya. Terus dikatakan juga perlu mengembangkan all seven intelligence. Ada yang pernah tahu nggak? Ada 7 kecerdasan apa aja? 7 kecerdasan. Jadi kecerdasan itu nggak cuma pintar dalam olimpiade misalnya gitu. Apa aja tuh? 7 intelligence. Mungkin ada yang suka sport. Itu kecerdasan apa biasanya? Atau suka basket? Kinestetik. Betul. Terus apa lagi? Musical. Itu penting. Apa lagi? Interpersonal good. Apa lagi? Linguistik. Bahasa juga penting. Apa lagi? Logical. Tadi kalau olimpiade itu pasti terkait logical, matematik. Apa lagi? Kalau arsitek, visual atau apa lagi namanya? Spasial. Yes, correct. Spasial ya. Kalau arsitek mereka akan lebih mengasah di spasialnya. Interpersonal,
personal, intrapersonal, betul. Ternyata dari ketujuh intelijen itu juga perlu untuk dikembangkan. Gak cuma satu aja, oh harus cuma pinter, logical, mathematical, no ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengembangkan kapasitas dari intelektual dari anggota keluarga supaya terus-menerus belajar dan mendiversifikasikan modal intelektual itu lewat pembelajaran misalnya bahasa ataupun budaya secara global. Ya, jadi tidak cuma tahunya itu aja, tapi diperluas perspektif atau cara berpikir. Nah ini yang tadi saya katakan di awal, jadi kita akan belajar juga tentang family balance sheet. Family balance sheet ini sebenarnya fokusnya adalah untuk nanti mengukur seberapa baik sih sebenarnya perusahaan keluarga itu dalam mengelola human capitalnya. Tadi kan salah satu yang paling penting aset dalam perusahaan keluarga kan human capital ya. Nah, sama konsepnya sebenarnya family balance sheet itu sama dengan ada apa kalau di balance sheet ada apa ditambah apa rumusnya apa? Balance sheet neraca atau nama lainnya neraca ya? Ayo kalau balance sheet Liabilitas plus ekuitas. ya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau sebenarnya ALE ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah aset di sini tuh, nah ini ya, asetnya apa aja? Oh human capital. Human capital itu apa? Ada intellectual capital, ada financial capital, social capital. Nah liability itu dibagi jadi macam-macam. Ada yang long term family risk, ada yang short term family risk. Kalau long term family risk itu langsung ya terkait kegagalan family governance, kemudian kegagalan dalam pengelolaan modal itu sendiri gitu. Kalau short term family risk itu terkait misalnya kurang nih dalam edukasinya, edukasi terkait perusahaan keluarga, edukasi terkait financial, edukasi terkait income taxes, bagaimana mengelola pajak itu dengan baik gitu. Nah kemudian ada intermediate family risk secara internal dan juga eksternal. Kalau internal itu ya kematian, divorce, misalnya perceraian dan seterusnya ya. Sedangkan kalau intermediate family risk dan eksternal itu terkait inflasi, kemudian perubahan peraturan atau misalnya perubahan politik seperti itu. Itu termasuk dalam liability. Sehingga nanti ditemukan ada namanya shareholder equity. Shareholder equity ini seberapa sih sebenarnya anggota keluarga itu udah mencapai happiness-nya belum? Gitu. Terus apakah ada peningkatan di human capital atau intellectual capital-nya dibandingkan dengan liabilitas tadi itu kan yang tadi kita sudah bahas. Nah, investment time horizon kalau misalnya kita bicara tentang family business itu range-nya short term itu 20 tahun. Jadi itu generasi pertama ya Mas ya. Kalau intermediate term itu 50 tahun, generasi kedua dan long term itu 100 tahun ataupun 3 generation. Lama sekali ya. Nah, kalau family income statement kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kinerja tahunan dari perusahaan keluarga yang kita ukur gitu ya. Ceritanya seperti itu. Itu bedanya dengan balance sheet. Kalau balance sheet kita mengukur dari segi human capital dan juga intellectual capital. Tapi kalau income statement kita ukur gitu ya. Kira-kira annual performance ataupun kinerja tahunan dari perusahaan keluarga itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, kita akan bahas tentang financial planning. Financial planning, otomatis kita akan bahas tentang 5 hal ini ya. Ada yang tahu nggak kalau misalnya tax planning ini kita belajar tentang apa aja sih sebenarnya? Atau apa aja yang akan kita rencanakan gitu? Tax planning, perpajakan, apalagi kalau misalnya risk planning itu apa sih? Kalau kita mau merencanakan tentang mitigasi resiko gitu kan, caranya gimana kalau kita mitigasi resiko? Verifikasi, analisis, analisis cara mengelola resiko. Apa lagi? Worst case dari planning yang kita buat. Ada satu tools yang bisa digunakan kalau misalnya kita mau risk planning. SWOT. Ada lagi? Dengan memiliki
insurance ya, kalau risk planning. Jadi dengan punya insurance itu juga bisa kita mitigasi resiko kita gitu. Itu bicara tentang risk planning. Kalau tadi tax planning betul, misalnya kita memanfaatkan insentif pajak gitu kan, kita optimalisasi struktur kepemilikan aset gitu. Terus coba saya tanya, kalau misalnya cash flow planning itu ngapain? Cash flow planning, cash flow apa? Otomatis aliran arus kas. Cash planning ini cash flow planning. Apa yang dilakukan kalau misalnya kita mau merencanakan cash flow planning? Buat proyeksi arus kas. Otomatis terkait kalau kita mau buat proyeksi arus kas nanti terkait rencana anggaran, betul, terkait pemasukan, terkait pengeluaran ya, betul, termasuk terkait misalnya nih kalian punya berapa lama harus membayar hutang, atau misalnya kalian mau piutang kalian berapa lama, kalian batasi ya, misalnya kalian memberikan piutang itu berapa lama boleh dibayar atau dicicil. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang investment planning otomatis terkait investasi, tujuan investasinya apa, asetnya mau di mana, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, bukan FOMO ya, tapi kita pilih yang sesuai dengan profil resiko kalian. Dan yang terakhir adalah legacy planning. Kalau legacy planning membuat apa ini legacy? Legacy itu bicara tentang warisan, betul. Warisan berarti terkait surat hibah misalnya gitu ya, surat wasiat. Kalau misalnya anaknya banyak, berarti dia tidak bertengkar dibuat terlebih dahulu surat wasiat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya materinya? Ada yang kurang paham? Paham? Kalau gitu kita coba kuis ya. Oke, yang pertama ada lilin, yang kedua celok, dan yang terakhir ada Nicholas. Congrats. Oke, berarti ini menunjukkan kalian sudah cukup memahami ya, walaupun masih ada yang salah ya, masih ada yang salah di partnya mana? Coba kita lihat. Apa saja yang termasuk intellectual capital? Semua? Benar ya, termasuk knowledge capital, customer satisfaction. Apa guna dari family balance tadi? Untuk mengukur pengelolaan modal manusia. Dan yang terakhir, apa saja yang tidak termasuk dalam financial planning? Iya, perencanaan pajak termasuk ya, perencanaan resiko juga termasuk. Oke. Demikian untuk mata kuliah kita, khususnya topik long-term wealth preservation hari ini. Masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung? Sudah cukup paham? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan untuk topik-topik selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada yang kurang paham, gak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Oke, selamat sore, terima kasih. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya untuk mata kuliah Manajemen Kekayaan Bisnis Keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia, dan Universitas Kristen Petra Program Studi Manajemen, rekan dosen sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Atas kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sejahtera.